Kampung Kawawu terletak di Desa Ngaduolu, Kecamatan Umburatunggai, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walau berada tak jauh dari ibu kota Kecamatan Lendiwaju, kehidupan masyarakat di kampung ini tertinggal. Akses mereka dibatasi oleh Sungai Lokocua yang membelah desa. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan layanan publik dan kesejahteraan mereka tertinggal. Anak-anak pergi ke sekolah, menempuh perjalanan lebih dari 5 km dari rumah mereka di balik bukit menuju sekolah. Semangat mereka tak surut, walau harus berjalan jauh. Di musim kemarau, mereka dapat tenang bersekolah, tetapi di musim hujan, langkah mereka terhenti. Derasnya air sungai dengan debit air yang sangat tinggi menjadi penghalang utama. Bahkan seringkali air sungai membanjiri jalan dan ladang-ladang di sekitarnya. Setiap hari saya mau langgar kali ini karena kalau saya mau sekolah. Ini lagi kemarau, airnya tidak tinggi. Kalau lagi hujan, air setingginya gini, belum bisa sekolah. Saya rasanya sedih kalau tidak bisa sekolah. Sejak adanya penghuni dari tahun 1915, dari saat itu sampai dengan hari ini belum ada jembatan. Jadi perkampungan di situ memang sangat membutuhkan jembatan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yang pertama terkait dengan pendidikan. Ada banyak murid-murid yang sekolah baik dari TK, PAUD, SD, SMP, bahkan SMK. Tetapi sering terjadi banjir. Nah, karena terjadi banjir ini, banyak sekali anak-anak sekolah sudah tidak seberang lagi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tak hanya anak sekolah, warga desa yang membutuhkan akses kesehatan juga mengalami kesulitan. Seringkali petugas kesehatan dari Puskesmas Lendiwaju terhambat melakukan kunjungan ke rumah warga. Namun, untuk kasus-kasus kesehatan tertentu, warga tetap perlu dibawa ke puskesmas demi mendapatkan perawatan lebih lanjut. Walaupun kesehatan memadai, 140 jiwa Kampung Kawawu dan sekitarnya harus berjuang untuk tiba ke puskesmas. Kalau masyarakat yang di sebelah kali itu ya ada ya kurang lebih ada 20 kakak. Nah, jadi memang wilayah di sini kita akses jalannya itu memang agak rumit, Ibu. Kita rumit. Jadi macam contoh yang di sebelah kali, kadang kalau di musim-musim hujan itu akses untuk ke puskesmas itu memang agak susah karena mereka masih harus langgar kali. Kalau banjir ya kadang mereka susah untuk akses ke puskesmas. Jadi mereka itu kadang kesulitannya di situ. Jadi untuk pelayanan tiap harinya itu ya ada 50 di atas 50 kalau pasien itu. Jadi kami pelayanan polinya itu kalau Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 12. Kalau hari Jumat sampai jam 10. Kalau Sabtu itu kita sampai jam 11. Minggunya polinya libur tapi UGD-nya tetap buka 24 jam di sini sama ruang bersalin. Jadi sebetulnya kalau mau lihat jarak tempuhnya sebenarnya dekat, hanya karena kita di sini wilayah untuk kali itu banyak sekali. Jadi untuk akses ke sini itu agak susah mereka. Yang kedua terkait dengan kesehatan. Ada banyak orang tua lansia maupun ada juga yang menderita stunting dan ada juga ibu-ibu hamil yang membutuhkan pertolongan. Terkadang kalau sudah banjir itu sampai menunggu 2-3 hari.
Sungai Lokucua yang melintasi di Desa Ngaduolu berasal dari gabungan 7 sungai kecil dan 2 sungai besar, yaitu Lokucua dan Lokurata. Itu sebabnya ketika banjir, air sungai sangat deras dan lebar sungai dapat mencapai lebih dari 60 meter. Pemerintah desa dan warga setempat berinisiatif membangun jembatan darurat setiap tahun menggunakan kayu dan pohon. Tetapi jembatan ini sangat rapuh dan berbahaya ketika dilalui anak-anak dan orang sakit. Jembatan darurat ini adalah karya daripada masyarakat sendiri. Itu di saat awal musim hujan sudah dipersiapkan dari gotong royong di awal bulan Oktober. Nah, ketika banjir, masyarakat lalu lalang lewat sini. Tidak ada alternatif lagi jalan hanya ini. Terus setiap kalau hujan itu, ya, untuk di permukaan lahan ini sekitar 10 meter, belasan meter. Kalau untuk hamparan sebelah itu sekitar 5 meter. Bahkan rumah yang ada di sekitar situ dapat airnya. Itu lamanya bisa 1 minggu, paling cepat 3 hari. Sehingga setiap tahun awal Oktober masyarakat harus berembuk untuk membangun jembatan darurat ini. Pembangunan jembatan yang lebih kokoh dan stabil selalu diajukan masyarakat dan diteruskan pemerintah desa ke tingkat pemerintahan selanjutnya. Namun, anggaran dana desa belum mencukupi karena sudah digunakan untuk keperluan program reguler, termasuk program stunting dan bantuan langsung tunai. Kalau untuk yang mengusulkan untuk ini jembatan ini, ada RT dari RT 9, 10, 11, 12. Jadi ada 4 RT. Nah, cuma ketika kita sampaikan asistensi, baik itu dari di kecamatan sampai ke kabupaten, persoalan yang utama adalah masalah anggaran. Kalau dana desa saya sekarang ini dengan efisiensi anggaran dari 700 lebih juta, tinggal 276 juta 1 tahun. Desa Ngaduolu memiliki luas lahan 1.025 hektare. Lebih dari 90% warganya adalah petani padi dan petani jagung. Mulai berkembang sejak tahun 1935, desa ini mengalami ketimpangan pembangunan wilayah, terutama wilayah yang berada di seberang sungai, mengalami ketertinggalan, belum mendapatkan pasokan listrik dan penggarapan lahan pertanian yang sangat terbatas. Keterbukaan akses dan sarana konektivitas diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut. Tim Liputan, DAI TV.